Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Katia yang akan memimpin saat teduh kita pada hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita yang akan kita baca terambil dari kitab Keluaran Perjanjian Lama ya adik-adik. Keluaran 7 ayat 6 sampai dengan 13. Kalau misalkan adik-adik sudah membuka Alkitabnya semua, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Adik-adik boleh tandain Alkitabnya pakai pita ataupun pembatas Alkitab. Kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga Tuhan telah menyertai kami Tuhan, dan kami akan memulai membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan membacanya secara bersama-sama. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh mendengarkannya saja ya. Keluaran 7 ayat 6 sampai 13 yang mengatakan, lalu Musa dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikian mereka lakukan. Musa berusia 80 tahun dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, haruslah kau katakan kepada Harun, ambil dan lemparkanlah tongkatmu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, dan tongkat itu pun menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang berilmu dan ahli sihir, ahli ilmu gaib Mesir itu pun dengan ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Firaun berkeras hati sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, di firman Tuhan hari ini adik-adik mau menceritakan tentang kisah Musa, bagaimana Tuhan bekerja melalui dirinya adik-adik, mengajarkan banyak hal kepada Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa adik-adik, Musa ini merasa tidak cukup kuat atau merasa kurang pintar nih adik-adik untuk melakukan tugas itu. Tetapi Tuhan memberinya keberanian dan kekuatan itu atas penyertaan Tuhan. Di usianya yang masih muda, mungkin terkadang kita merasa kayak masih muda nih, masih kecil, merasa kurang kuat atau kurang berani adik-adik untuk melakukan sesuatu hal. Tapi yang adik-adik harus tahu nih, bahwa Tuhan sudah memilih kita semua dan memberikan kita semua kekuatan serta keberanian untuk melakukan baikan dan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tahu gak sih adik-adik, Tuhan itu sudah memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar ataupun yang sulit loh adik-adik. Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Seperti Musa, kita juga sudah dipilihnya nih adik-adik. Kita semua itu umat-umat pilihan Tuhan loh adik-adik, untuk diberikan keberanian dan kekuatan. Tuhan sudah menetapkan kita semua sebagai orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan itu kita perlu mengikuti jejak Musa adik-adik. Itu kenapa? Untuk menjadi penyebar kebaikan di rumah, di sekolah, di gereja, bahkan di masyarakat sekitar kita. Caranya seperti apa sih adik-adik? Caranya mudah kok. Jadilah baik dimanapun kita berada adik-adik. Dimanapun tempat kita berada, kita harus berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun itu. Katakan dan lakukan hal-hal yang baik. Berbuatlah kasih di dalam menolong sesama,
terus menolong orang yang membutuhkan. Namun ingat, bukan menolong nyontek ya adik-adik. Terkadang kita suka salah nih beranggapan bahwa menolong orang itu dalam hal apapun, tapi tidak untuk menyontek ya adik-adik. Kita boleh bantu teman kita dengan cara apa? Dengan mengajarinya, dengan lain hal, bukan memberikan jawaban kita kepada teman kita. Oke? Nah, jika kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih dan dicintai oleh Tuhan, maka dari itu kita harus juga mencintai Tuhan Yesus adik-adik. Ikuti jejak Musa, Tuhan selalu ada membimbing dan melindungi kita semua. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan agar untuk berani, agar untuk selalu menolong orang dan mengasihi sesama Tuhan, dan mengikuti jejak Musa Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin urapi kami Tuhan di sepanjang aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik.